Selamat siang teman-teman. Tadi saya baru saja membaca berita tentang kebijakan ATR BPN menugaskan ribuan CPNS ke luar Jawa dan Bali, khususnya ke daerah-daerah pelosok. Menurut saya, kebijakan ini erat kaitannya dengan nilai loyal, sebab loyalitas tidak hanya diukur dari kepatuhan kepada aturan, tetapi juga kesediaan kita meninggalkan zona nyaman dan mengabdi kepada negara. Saya sepakat, Vira. Loyalitas memang bukan sekedar kata. Ketika kita bersedia ditempatkan jauh dari pusat kota atau daerah asal, itu bukti nyata pengabdian. Tapi saya juga melihat dari sisi lain. Loyalitas harusnya tidak berarti kita berkorban sendirian. Negara harus hadir dengan memberikan fasilitas, jaminan keamanan, dan juga kesejahteraan agar kita bisa bekerja dengan tenang. Betul, Bang Rehan. Loyalitas itu idealnya timbal balik. Kita menunjukkan kesetiaan dengan mengabdi di pelosok, sementara pemerintah memberikan pembinaan, sarana kerja, serta pelindungan. Kalau hal ini berjalan seimbang, maka semangat loyal akan tumbuh secara tulus. Saya pribadi melihat berita ini juga menegaskan bahwa ASN ATR BPN dituntut untuk memiliki jiwa pengabdian yang kuat pada bangsa. Saya ingin menambahkan sedikit ya dari perspektif konstitusi. Penempatan di pelosok itu sebenarnya merupakan wujud loyalitas terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan turun langsung ke daerah, kita membantu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya masyarakat perkotaan. Jadi, loyalitas di sini tidak semata kepada institusi, tetapi kepada rakyat dan prinsip-prinsip dasar negara. Menarik sekali, Rama. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa penempatan di pelosok sering dipromosikan sebagai sesuatu yang heroik. Padahal realitas di lapangan tidak selalu mudah. Ada risiko keterbatasan sarana, jarak dengan keluarga, bahkan tekanan sosial atau politik lokal. Pertanyaannya, apakah ada dukungan insentif, pelatihan khusus, dan jaminan rotasi yang adil? Kalau tidak, loyalitas bisa saja dimaknai sebagai kewajiban semata, bukan pengabdian yang sehat. Kritik Bang Johan valid banget nih. Menurut saya penting ada indikator yang jelas untuk menilai loyalitas ASN. Misalnya, apakah kita tetap konsisten melaksanakan tugas dengan baik dalam kondisi sulit? Apakah kita mampu bertahan untuk mengabdi di daerah tanpa mudah menyerah? Dan yang terpenting, bagaimana kontribusi nyata kita bagi masyarakat di sana? Saya ingin menambahkan, dalam praktiknya, loyalitas juga perlu diimbangi dengan perlindungan moral. Kalau ada ASN di pelosok menghadapi konflik kepentingan atau tekanan politik, harus ada saluran aman untuk menyampaikan masalah tanpa dicap tidak loyal. Jadi, loyalitas bukan berarti diam, tapi justru berani melaporkan hal yang tidak sesuai aturan. Benar sekali. Loyalitas tidak boleh ditafsirkan sebagai tunduk buta. Jika ada kebijakan atau perintah yang merugikan masyarakat, maka ASN yang benar-benar loyal harus berpihak pada nilai-nilai konstitusi. Kesetiaan kita adalah kepada NKRI, Pancasila, dan hukum, bukan sekedar pada atasan atau figur tertentu. Saya setuju. Apalagi PN sering berhadapan dengan isu pertanahan yang kompleks, seperti sengketa lahan, konflik masyarakat, hingga intervensi pihak tertentu. Disinilah loyalitas kita sebagai ASN diuji. Apakah kita tetap menjaga integritas, berpihak pada keadilan, dan menegakkan aturan, atau justru goyah karena tekanan? Jadi kalau saya simpulkan, berita tentang penugasan CPNS ATR BPN ke pelosok ini sebenarnya momentum penting. Kita didorong untuk menghidupi nilai loyal dalam arti luas. Loyal kepada negara, loyal kepada masyarakat, dan loyal kepada prinsip hukum yang kita junjung. Tapi kesuksesan tergantung juga pada bagaimana institusi mendukung kita dengan fasilitas, perlindungan, dan pembinaan yang layak. Saya rasa itu poin yang baik untuk menutup diskusi kita. Loyalitas sejati bukan sekedar pengorbanan pribadi, tetapi pengabdian yang dibangun di atas kesetiaan pada konstitusi, integritas moral, dan dukungan yang memadai dari negara. Dengan cara itu, kita bisa mengabdi secara tulus dan berkelanjutan, dimanapun kita ditempatkan. Sekian diskusi kita hari ini, sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya.